bukan small tapi small. Sekolah minggu online. Iya. Kita sekolah minggu. Tetap jaga jarak aman. Ada di kangen nggak sekolah minggu? Kangen lah. Mana caranya? Kangen. Hah? Coba lagi. Katanya. Iya, kangen ya. Oke, yuk kita mau mulai memuji Tuhan. Kita katakan bahwa aku cinta Tuhan. I love you Jesus. Ya.
hingga saat ini kami boleh ada di sini, kami boleh berkumpul, kami boleh memuji Tuhan, itu tentu karena Tuhan yang sudah begitu baik dalam hidup kami. Karena itu Tuhan pimpin terus kehidupan kami, juga ibadah kami ini tolong Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu di depan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa bonus tadi? Sukacita. Sukacita. Ya, Bu Jan? Betul. Sukacita. Ya, sukacita apa, Jan? Dalamnya hatiku. Ya, sukacita dalamnya. Dalam diri anak yang terus bersyukur sama Tuhan, bilang Tuhan itu cinta sama saya, pasti ada sukacita. Ya, ayo, dalamnya hatiku jadi kata. Dalamnya hatiku jadi kata.
seperti seorang gembala yang baik menjaga kawanan dombanya. Dia selalu memelihara kita. Karena itu kita nggak usah khawatir. Di luar sana ada apa tuh Kak namanya Kak? Apa? Yang orang-orang ribut di luar apa Bu namanya? Virus. Oh iya. Iya. Yang sekarang ini lagi. Sekalipun ada wabah virus corona, kita nggak usah khawatir. Kenapa kita nggak usah khawatir? Karena saya punya Tuhan yang luar biasa menjaga saya. Dia akan melindungi saya. Seperti tadi Ibu bilang, gembala yang menjaga kawanan dombanya. Ya, kita mau angkat satu pujian dari Mazmur 23. Adik-adik pasti tahu itu ya. Tuhan adalah gembalaku. Yuk Kak Yosua. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh diberi kesempatan sebentar lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Buka telinga kami, buka hati kami Tuhan, walaupun kami dalam jarak jauh Tuhan, tetapi kami merasa dekat dengan anak-anak ini. Bapak di surga, bukalah hati kami, bukalah telinga kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu, dan Engkau kiranya juga memberikan kepada Ibu Lantina Tuhan firman yang untuk kami boleh menjalaninya. Bapak di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Mulai hari Minggu ini
kita akan mengikuti sekolah minggu online dari gereja kita sendiri. Saya adalah Ibu Lantina, saya akan memimpin perenungan firman Tuhan pada hari ini di dalam small sekolah minggu online. Kita akan membaca dari Mazmur nomornya yang ke-23. Adik-adik, mulai minggu depan, waktu kita mengikuti sekolah minggu online, Alkitab sudah ada di pangkuan adik-adik ya. Jadi waktu kita mau baca Alkitabnya sudah ada di pangkuan kita. Kita tidak perlu lagi lari ke kamar ataupun mencari-cari Alkitab kita. Baik, mari kita membaca. Karena ini minggu pertama, kita baca bergantian. Adik-adik membaca ayatnya di bawah monitor layar ya. Mazmur nomor 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2 adik-adik. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4 kita baca bersama-sama. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Daud adalah seorang raja yang besar, raja yang dikagumi oleh rakyatnya, tetapi juga raja yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Tapi Daud juga pernah menjadi seorang gembala, dia pernah menjadi seorang anak, dia juga seorang ayah dari anak-anaknya. Nah, Daud mengenal Allah itu lewat pengalaman-pengalamannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Daud ingat waktu dia jadi gembala, dia merasa Tuhan itu seperti gembala ya. Karena Daud pernah jadi gembala dan Daud punya ternak, yaitu domba-domba. Daud merasa dirinya sebagai anak-anak Tuhan, dia itu seperti domba. Dan Daud merasa Tuhan itu seperti gembala. Karena apa? Karena gembala itu begitu memperhatikan domba-dombanya. Daud waktu jadi gembala, dia tidak pernah sedetik pun lupa untuk menjaga domba-dombanya. Dia sayang sekali domba-dombanya. Bahkan dia kasih nama loh. Kalau ada domba yang baru lahir, domba kalau baru lahir bunyinya bukan ya, itu anak orok ya, anak bayi ya. Bunyinya bagaimana? Wah, dia langsung kasih nama. Hitam, belang, putih. Dia memberikan nama. Dia kenal dombanya satu-satu. Jadi ketika Daud mengenal Allah, Daud merasa Tuhan itu seperti gembala. Nah, adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam ayatnya yang keempat, tadi dikatakan apa? Dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena Tuhan besertaku. Dan dikatakan bahwa gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, adik-adik, ini adalah dua alat dari seorang gembala yang tidak pernah ketinggalan. Mungkin gadah dari setiap gembala beda-beda. Ada yang berbentuk gadah, tetapi ada juga yang berbentuk ketepel. Seperti Daud punya ketepel. Ada juga yang berbentuk tongkat panjang, tetapi semuanya itu berfungsi seperti gadah. Apa itu artinya tongkat dan gadah? Adik-adik, tongkatnya seorang gembala agak beda sama tongkatnya kakek-kakek. Kalau tongkat kakek-kakek ini buat pegangan, gitu ya. Jalan, gitu ya. Nah, tapi kalau tongkatnya gembala, ini lengkungannya lebih lebar. Dan tongkatnya ini lebih panjang. Gunanya untuk apa? Tongkat gembala ini sangat-sangat berfungsi untuk domba-domba yang nakal. Jadi kalau domba-domba yang nakal, waktu digiring oleh gembalanya, terus dombanya ada yang nyeleweng nih, gitu ya, jalannya beda, menyimpang.
Lalu dengan menggunakan apa? Ini. Dengan menggunakan tongkat si gembala ini akan, mau kemana kamu ya hitam ya? Ayo. Nah, jadi pakai ini nih. Begitu ya. Gitu ya. Ditarik oleh tongkatnya. Ini tanda gembala yang beserta domba-dombanya. Tuhan beserta kita. Tuhan Immanuel dengan kita. Artinya apa? Tuhan punya tongkat supaya waktu kita nakal, waktu kita mulai mau tinggalin Tuhan, waktu kita mulai tidak mau lagi menyembah Tuhan, Tuhan gunakan tongkatnya untuk apa? Untuk menegur kita, untuk mendidik kita, bahkan untuk menghajar kita. Ini dikait pakai tongkat, lumayan sakit loh adik-adik. Sakit ini dikait pakai tongkat gitu ya. Tapi tidak membuat atau mencelakakan kita. Tuhan beserta kita artinya Tuhan menjaga kita sehingga kita meskipun kita nakal, meskipun kita tidak taat kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membawa kita kembali menjadi taat kepada Dia. Nah, lalu kalau gada fungsinya apa? Tuhan adalah gembalaku. Nah, ada dua alat yang selalu dipegang oleh gembala, tongkat dan gadah. Yang kedua adalah gadah. Gadah ini bentuknya yang aslinya tuh seperti pemukul kasti. Gembala waktu pegangnya nggak berat, tapi itu terbuat dari kayu yang keras. Jadi kalau pukul, bisa bocor kali ya kepalanya. Tapi ini bukan buat orang. Gadah ini untuk siapa? Oleh gembala, gadah ini digunakan untuk hewan-hewan yang ingin mengganggu ternaknya. Jadi serigala, singa, ular, ataupun binatang-binatang buas lain di padang rumput. Kalau mereka mau mengambil domba, mereka ingin mencuri, mereka ingin memakan ternak, maka sang gembala sudah siap dengan gadahnya. Dia akan dengan berani, dia pukul musuh dari domba-dombanya, supaya musuh domba-dombanya itu lari tunggang langgang. Daud juga punya gadah, tapi bukan gadah berbentuk kayu seperti kasti. Daud punya gadah, yaitu ketepel. Wah, ketepel itu kalau sudah digunakan oleh Daud, maka musuh dari domba-dombanya akan lari. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan adalah gembala kita. Dia punya gadah. Gadah di tangan Tuhan gunanya apa? Gunanya untuk mengusir musuh-musuh kita yang ingin menghancurkan kita. Adik-adik, hari ini musuh kita apa? Yang ditakuti oleh banyak orang. Musuh kita yang ditakuti oleh banyak orang adalah itu. Apa itu? Itu adalah gambar dari virus yang sudah diperbesar. Virus corona. Kenapa disebut corona? Karena seperti pakai mahkota crown, corona. Nah, virus corona itu jenisnya banyak. Salah satu jenis yang belum ada obatnya disebut dengan COVID-19. Nah, sekarang ini ditakuti oleh seluruh manusia di seluruh dunia. Kita bahkan tidak boleh keluar rumah. Kita dianjurkan untuk tinggal di dalam rumah. Sekolah di rumah, apa-apa di rumah. Supaya apa? Karena virus itu tidak kelihatan. Virus itu bisa menempel, bisa masuk ke hidung, bisa masuk ke mulut kita. Itu sebabnya kita harus mengurung diri di rumah supaya kita tidak tertular oleh virus itu. Virus itu ditakuti. Ada keluarga yang mungkin anaknya, papahnya, mamahnya terkena virus COVID-19. Mereka khawatir, mereka takut karena virus itu belum ada obatnya. Tapi adik-adik, ingat, kita punya Tuhan yang beserta dengan kita. Kita punya Tuhan yang seperti gembala. Yang di tangannya ada gadah dan di tangan satunya lagi ada tongkat.
Dia menyertai kita, dia menjaga kita. Kalau Tuhan tidak mau kita sakit, tertular oleh virus itu, maka Tuhan akan pukul dengan gadah yang menghancurkan musuh-musuh di sekitar kita, termasuk virus COVID-19. Jadi kita jangan khawatir. Tapi juga adik-adik, bukan berarti kita boleh lari-lari, main-main di luar rumah. Siapa di sini yang masih naik sepeda keluyuran? Jangan ya. Ingat, ada tongkat Tuhan yang akan menegur kamu, bahkan akan menghukum kamu, menarik kamu untuk kamu taat kepada aturan. Jadi adik-adik, meskipun kita di rumah aja, meskipun di luar rumah ada banyak virus yang tidak kelihatan yang mau membuat kita sakit, jangan takut, jangan khawatir, ada gadah Tuhan. Tapi bukan berarti kita boleh keluyuran keluar rumah, tapi kita juga harus taat kepada perintah untuk tetap di rumah aja. Karena apa? Tuhan juga punya tongkat untuk menegur dan juga untuk mendidik kita. Kiranya waktu kita di rumah aja itu tetap membuat kita senang, sukacita, kita tetap taat kepada aturan-aturan yang ada. Adik-adik, sebentar kita akan melakukan aktivitas membuat celengan. Nah, celengan ini kalau sudah dibuat bukan berarti dibuang, tidak. Celengan ini akan dipakai di minggu-minggu yang akan datang. Sebagai apa? Sebagai tempat persembahan. Jadi mulai minggu depan, acara sekolah minggu kita ada persembahan. Ketika persembahan, adik-adik memasukkan uang persembahan ke dalam celengan itu. Lalu celengan itu disimpan, jangan dibuat jajan ya, disimpan. Setelah kita bisa keluar rumah, kita bisa kembali ke gereja kita, celengan itu diserahkan ke guru sekolah minggu. Gak boleh ada yang diambil ya, karena uang di dalam celengan itu sudah diberikan untuk Tuhan. Masa mencuri uang Tuhan? Gak boleh ya. Jadi celengan itu mulai minggu depan selalu ada di depan adik-adik waktu mau mengikuti sekolah minggu online. Ada celengan, ada Alkitab. Baik, mari kita bersama-sama menyaksikan cara membuat celengan. Hai anak-anak, selamat pagi, selamat bersukacita karena hari ini kita bisa kembali beribadah bersama meskipun di small, ya. Small sekolah minggu online. Nah, hari ini kalian sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mengerjakan aktivitas kita. Hari ini kita akan membuat celengan dari kardus bekas. Kenapa celengan? Ya, karena selama kita ibadah di rumah, kita tidak bisa membawa persembahan kita ke gereja. Nah, kita bisa memasukkan persembahan kita di sini. Nah, ketika kita nanti bisa beribadah bersama, kembali ke gereja, kita bawa celengan ini, persembahan kita ini. Oke? Sudah siap kalian? Ya, pasti kalian senang. Mari kita mulai ya. Hari ini aktivitas kita membuat celengan dari kardus bekas. Mengapa kita membuat celengan? Karena selama kita ibadah online di rumah, tidak bisa ke gereja, kita tidak bisa membawa persembahan ke gereja. Nah, oleh sebab itu kita bisa memasukkan persembahan kita di sini. Ketika kita nanti dimungkinkan untuk ibadah di gereja, kita bawa persembahan kita ini ke gereja. Nah, kalian siap? Pasti kalian semangat mengerjakannya. Perlu bantuan mama ya? Oke, kita mulai.
Ini adalah peralatan yang kita perlukan dan juga perlengkapannya. Bagai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Ku ingat Bapakku di surga. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan. Nah, anak-anak, kita sudah menyelesaikan aktivitas kita hari ini. Ini celengan untuk sekolah minggu kita. Mari kita memberikan untuk Tuhan. Hari ini kita mulai mempersembahkan persembahan kita dengan celengan baru kita. Lihat jalan
kita berdoa ya, membawa persembahan kita untuk Tuhan. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur karena hari ini kami sudah memberi buat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Baik adik-adik, kita sudah menyaksikan cara membuat celengan. Adik-adik membuat di rumah ya, pasti mudah, tidak sulit. Setelah dibuat, disimpan, minggu depan ditaruh di hadapan adik-adik bersama dengan Alkitab. Sehingga minggu depan ketika kita mendengarkan cerita, mengikuti sekolah minggu online, kita bisa dengan leluasa dan tidak perlu duduk, berdiri, duduk, lari, cari Alkitab, cari celengan, dan sebagainya. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah gembala. Engkau seperti seorang gembala. Di tanganmu ada gadah dan tongkat. Gadah itu berguna untuk melawan musuh-musuh yang tidak kelihatan atau musuh-musuh yang kelihatan yang akan mengganggu saya. Tuhan, Engkau beserta dengan saya. Meskipun Engkau tidak kelihatan, tetapi sesungguhnya Engkau menjaga saya dengan gadah-Mu, sehingga saya dapat leluasa melakukan pekerjaan-pekerjaan saya, kegiatan-kegiatan saya. Saya juga percaya Tuhan menjaga saya dari virus COVID-19. Engkau menjaga, memelihara saya. Tetapi Tuhan juga punya tongkat. Tongkat itu digunakan ketika saya nakal, ketika saya tidak patuh, ketika saya tidak taat. Tuhan, saya tidak mau kena tongkat Tuhan. Saya ingin belajar taat. Oleh sebab itu Tuhan, ada perintah untuk di rumah aja. Biarlah kiranya Tuhan tolong saya supaya bisa betah di rumah, supaya bisa tetap menjadi anak yang baik di rumah. Terima kasih Tuhan. Berkati hari ini, berkati juga minggu depan, supaya saya bisa mengikuti sekolah minggu online lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa bersama-sama mengucapkan amin. Selamat pagi adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan.